Oke, sekarang kita masuk ke nomor 18 bagian E, itu mencari integral lipat atas fungsi tangan inverse X-nya atas daerah R daerah ini ya. Saya juga curiga kalau ini tuh soalnya salah, mungkin maksudnya bukan X per Y ya, tapi Y per X. Karena kalau X per Y ini malah ribet banget kalau dicari. Nah, kalau kita lihat, diintegralkan secara langsung atas koordinat kartesius, ini cukup susah integralnya. Jadi, alangkah baiknya kita gunakan integral polar. Jadi, kita ubah ini fungsinya ke dalam polar dan daerah R-nya juga ke dalam polar. Nah, kalau kita lihat sendiri, daerah integrasinya R ini kalau diubah ke polar kan mengikuti ini ya, persamaan. Ingat kalau X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Lalu R itu R cos theta itu sama dengan X, dan R sin theta itu sama dengan Y. Lalu theta itu adalah tangen inverse Y per X. Nah, daerah R-nya bisa kita ubah kayak gini, si daerah integrasinya. R ini bisa tuliskan sebagai R sama dengan dalam bentuk polarnya ya, pasangan titik R, theta 1 kurang dari X kuadrat plus Y kuadrat, kan tadi R kuadrat ya, sama dengan kurang dari sama dengan 4, dan 0 kurang dari sama dengan Y-nya tadi apa? Kita ubah ke dalam polar R sin theta, X-nya itu adalah R cos theta. Atau ini bisa kita tuliskan kembali menjadi himpunan pasangan titik R, theta, di mana R-nya itu dari 1 sampai 2 berarti, dan sin theta itu dari 0 sampai cos theta ya. Oke, karena yang kita pengen itu adalah batas R dan theta-nya, jadi kita harus cari nih si theta-nya itu batasnya dari mana sampai mana. Kan R-nya udah dapat dari 1 sampai 2. Pertanyaan selanjutnya, si theta-nya itu mesti dari mana sampai mana. Artinya si theta ini harus memenuhi ini nih, kesamaan ini. Sin theta-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan dia kurang dari sama dengan cos theta. Kayak kita lihat, nilai theta berapa sih yang sedemikian sehingga sin theta ini selalu kurang dari sama dengan cos theta dan lebih besar sama dengan 0. Kalau kita lihat di tabel trigonometri, gampangnya langsung aja kita lihat sini ya. Oke, itu ketika si theta-nya itu 0 sampai pi per 4 kan, ya, nilai sin theta-nya tuh dia selalu kurang dari cos theta. Ini cos theta selalu lebih besar, dan sin theta-nya itu lebih besar sama dengan 0 juga. Jadi, si theta ini batasnya itu dari 0 sampai pi per 4. Nah, ini adalah representasi daerah dalam koordinat polar dari ini, daerah di koordinat kartesius ini. Nah, sekarang kita integralkan ini ya, berarti integralnya itu jadi kayak gini. R-nya itu dari mana sampai mana tadi? R-nya dari 1 sampai 2, dan theta-nya itu dari 0 sampai pi per 4. Pi per 4, tangan inverse per X-nya kita ubah menjadi ke dalam koordinat polar, jadi apa? Jadi theta berarti. Theta, dA-nya apa? dA ini adalah dr d theta kan. D-nya adalah r dr d theta. Oke, sekarang kita hanya perlu mengintegralkan ini. Pertama kita integralkan dulu bagian dalamnya, artinya kita mengintegralkan pi r terhadap r. Hasilnya adalah bukan pi ya, theta maaf. Theta berarti kita punya theta kali setengah R kuadrat, batasnya dari 1 sampai 2, kemudian kita integralkan kembali terhadap R. Ini bisa kita faktorkan keluar theta-nya jadi 0 sampai pi per 4 theta per 2 ke R kuadrat, masukkan 2 jadi 4 dikurangi 1 ya, d theta. Ini sama dengan 0 sampai pi per 4 dikurangi 1, 3. Jadi kita punya integral 3 per 2 theta terhadap
Theta. Integralnya adalah, kita faktorkan keluar aja 3/2-nya. Integral dari theta terhadap theta itu setengah theta kuadrat. Masukkan batasnya dari 0 sampai pi/4. Kita evaluasi nilainya di pi/4, hasilnya 3/2 kali setengah pi/4 dikurangi 0 ya, dikurangi 0. Jadi nilainya adalah 3/16 pi. Nilai dari integral ini hasilnya 3/16. Gitu ya. Ups, ternyata ada kesalahan. Ini saya lupa pangkatnya ya, pangkat 2. Berarti ini harusnya pangkatin 2, pangkatkan 2. Oke, jadi kita punya ini 3/4 kali 16 itu 64 pi kuadrat ya. Ini nilai harusnya nilainya ini.